Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Masih tetap semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak, pada video pembelajaran ini kita akan belajar di materi kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema yang ketiga, bersyukur atas keberagaman, dan merupakan pembelajaran yang pertama. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Nah, kita akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Karena berupa teks lisan, maka teks untuk kali ini tidak Bapak tampilkan. Maka dari itu, anak-anak dimohon untuk mendengarkan teks cerita yang akan Bapak sampaikan berikut. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kalian silakan dengarkan cerita berikut ini. Cerita ini berjudul Dodol Betawi Mak Salmah. Untuk isi dari paragraf yang pertama adalah, sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Baiklah, untuk paragraf yang kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Kemudian untuk paragraf yang ketiga, untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, untuk selanjutnya, setelah kalian mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Bapak, kalian diharap untuk menentukan gagasan pokok serta gagasan pendukung dari paragraf yang pertama, paragraf yang kedua, serta paragraf yang ketiga. Selanjutnya, Indonesia kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan, juga mempunyai banyak jenis makanan tradisional daerah. Ada beberapa contoh jenis makanan khas daerah. Yang pertama, ada sega jamblang.
atau disebut dengan nasi jamblang dalam bahasa Indonesia. Sega jamblang adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Contoh yang kedua adalah nasi pecel. Nasi pecel merupakan sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. 3. Ada lontong sayur, di mana lontong sayur ini adalah makanan yang sangat mudah ditemui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Kemudian contoh yang keempat, ada nasi kerawu. Nasi kerawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Kemudian contoh yang kelima, ada nasi gudeg. Nasi gudeg atau juga disebut di dalam bahasa Jawa itu disebut dengan sego gudeg. Sego gudeg atau nasi gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suara nyaring terdengar. Nah, anak-anak, kalian masih ingatkan bahwa bunyi memerlukan pengantar untuk bisa terdengar. Media penghantar untuk penambatan bunyi adalah berupa udara, zat cair, dan benda padat. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan sebuah percobaan. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini diantaranya adalah piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Untuk langkah-langkah kerjanya, yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Kemudian yang kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Yang ketiga, pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Langkah yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Langkah yang kelima, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Nah, anak-anak, silakan kalian lakukan percobaan seperti halnya langkah-langkah kerja yang Bapak sampaikan barusan. Dan ini merupakan contoh gambar saat melakukan percobaan untuk pemantulan dan penyerapan bunyi. Kemudian setelah melakukan percobaan, silakan kalian jawab pertanyaan berikut berdasarkan percobaan tersebut. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Silahkan jelaskan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Untuk selanjutnya, setelah kalian melakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi, kalian silakan tulis laporan kegiatan percobaan tentang sifat bunyi yang baru saja kalian lakukan. Untuk laporan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi yang harus dilaporkan diantaranya adalah nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, anak-anak, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.